Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi reproduksi pada manusia, pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, langsung saja Ustazah masuk dalam materi pembelajaran. KD31 menganalisis sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Organ reproduksi laki-laki. Kematangan sistem reproduksi terjadi pada saat pubertas. Pada laki-laki ditandai dengan kemampuan menghasilkan sperma. Nah, ini merupakan gambaran dari bentuk organ reproduksi laki-laki. Ini jika dilihat dari dalam secara anatomis. Nah, yang pertama itu adalah penis. Bagian yang di sini adalah penis. Berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan disebut kulup atau prepus. Nah, itu merupakan bagian yang biasanya dipotong saat sunatan. Nah, yang kedua skrotum memiliki sepasang di sini skrotum memiliki sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Selanjutnya testis. Nah, jadi bagian luar ini adalah skrotum, di dalamnya terdapat testis. Testis ini berfungsi memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Terdapat tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Nah, jadi ini dia testis. Kemudian di dalam testis ini terdapat namanya tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok atau berlipat-lipat, itu merupakan tempat pembentukan dari sperma. Selanjutnya epididymis, ini bagian luarnya epididymis. Ini merupakan saluran yang keluar dari testis untuk menyalurkan sperma dan menyimpan sperma sementara waktu sampai sperma tersebut siap untuk diproduksi. Nah, selanjutnya vas deferens ini. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, selanjutnya uretra merupakan saluran akhir. Ini di sini melewati kandung kemih, kemudian uretra. Ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma juga berfungsi sebagai saluran urin. Nah, selanjutnya, kelenjar reproduksi. Yang pertama itu adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil yang terletak di belakang atau posterior dari kantung kemih. Jadi tadi ada gambar kantung kemih, di bagian belakangnya itu terdapat vesicula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa, gula monosakarida, dan hormon prostaglandin, serta protein pembekuan. Nah, yang kedua, kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat, yang digunakan untuk menghasilkan energi, beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Seminal plasmin, yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Nah, yang ketiga, kelenjar Cooper atau bulbouretra. Kelenjar Cooper ini menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, itu tadi bentuk dari organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di sana kan dihasilkan sperma. Bagaimana proses pembentukan sperma? Maka kita akan membahas tentang spermatogenesis atau proses pembentukan sperma.
Sel sperma itu berasal dari spermatogonium yang memiliki satu pasang kromosom disebut dengan 2N. Nah, kemudian spermatogonium ini akan mengalami mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer yang jumlah kromosom anaknya masih sama dengan jumlah kromosom induknya, sebagaimana yang kita pelajari pada materi sebelumnya tentang pembelahan mitosis, bahwa jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk. Nah, itu dia spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis 1, menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang jumlah kromosomnya sudah setengah dari jumlah kromosom induk karena dia pembelahannya secara meiosis. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi spermatid yang jumlah kromosomnya adalah N. Nah, yang kedua-duanya mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 spermatid. Nah, kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi membentuk sel sperma. Jadi, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa yang jumlah kromosomnya adalah N atau haploid setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, itulah penjelasan tentang organ reproduksi pada laki-laki dan proses pembentukan sperma. Ustazah harap antum paham dengan materi ini. Apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi Ustazah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.